Untuk belajar tes kemampuan akademik, khususnya di bidang matematika, apakah kamu tipe belajar yang dari soal terlebih dahulu, baru mengetahui caranya, atau sebaliknya, belajar dari konsep, kemudian mencoba dari soal-soal yang ada? Nah, sebenarnya dalam belajar matematika, mau dari arah mana saja itu boleh kalian pelajari, apakah melalui soal terlebih dahulu maupun dari konsep. Namun, kalau misalnya kita belajar melalui soal terlebih dahulu, toh nanti ujung-ujungnya kita harus bisa menguasai pengetahuan dasar tentang konsepnya. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan. Misalnya kita ambil tentang materi trigonometri. Nah, di dalam kisi-kisinya itu kan trigonometri hanya perbandingan trigonometri untuk mata pelajaran matematika yang wajib. Jadi, perbandingan trigonometri yang harus kita pahami konsepnya di sini adalah perbandingan pada segitiga siku-siku. Misalnya kita harus ingat perbandingannya. Jadi ada trigono, 3 pengukuran, berarti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kalau sinus itu apa? Sisi yang di depan sudut per sisi miring. Kemudian kosinus, sisi yang diapit sudut per sisi miring. Sedangkan tangen, sisi di depan sudut per sisi yang diapit sudut. Tanpa kita mengetahui nama segitiga tersebut. Diberi nama segitiganya ya terserah. Mau A, B, C, atau D, E, F, P, Q, R ya terserah. Yang penting kita memahami konsepnya pada segitiga siku-siku untuk perbandingan trigonometri. Kemudian apalagi yang diingat dalam perbandingan trigonometri? Nilai daripada sudut-sudut istimewa, yaitu mulai dari sin 0 derajat berapa, kemudian cos 60 berapa. Nah, ini kalian bisa melihat tabel, jadi tidak perlu dihafal. Video-video sebelumnya itu ada salah satu cara untuk mengingat sudut-sudut istimewa. Jadi dua hal ini harus kita pahami ilmu dasar tentang konsep perbandingan trigonometri. Nah, kemudian soalnya bisa itu berbentuk pemahaman saja, bisa berbentuk aplikasi, bisa berbentuk penalaran. Nah, dalam soal pemahaman, yaitu pengetahuan dasar tentang perbandingan trigonometri. Soal-soalnya sederhana. Nah, di sini harus bisa mengutak-atik bagaimana kalau ada yang diketahui dan ada yang ditanya pada segitiga siku-siku. Pada soal-soal yang berbentuk aplikasi, itu umumnya tentang soal-soal yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya ada tukang meletakkan tangga di tembok. Jadi ini berbentuk, kalau dilihat itu berbentuk segitiga siku-siku. Jadi mana yang sisi miring, mana yang sisi di depan sudut, mana yang sisi yang diapit sudut, itu terlihat pada gambaran soalnya. Nah, ini suatu tipe soal aplikasi yang memang dalam penyelesaiannya itu sederhana, yaitu dengan mengingat konsep-konsep seperti tadi. Lalu kita mencari lagi soal-soal yang berbentuk seperti ini. Misalnya ada suatu tim SAR menyelam. Nah, dari menyelam itu kan bergeser. Jadi bergeser karena ada arus laut, maka di situ terbentuklah segitiga siku-siku. Atau bagaimana kalau kita mengukur suatu pohon untuk menentukan berapa tinggi pohon tersebut. Atau aplikasi lainnya bisa saja kita mengukur tiang bendera yang ada di sekolah. Nah, lalu bagaimana dengan penalaran? Pada penalaran itu lebih cenderung kepada bagaimana pendapat pribadi kita dalam menganalisa soal tersebut, atau bisa menentukan analisanya. Kalau konsep sudah kita pegang, kita pahami pengetahuan dasar tentang perbandingan trigonometri, maka apapun soal yang diberikan itu menjadi mudah. Semoga video ini jadi bermanfaat dan carilah soal-soal yang berbentuk sesuai dengan kisi-kisi lalu mencobanya. Dengan catatan, konsep dan pemahamannya harus dikuasai. Saya Abi Rifki, sampai jumpa di video lainnya.